ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يلقونه. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke-27. Malam tadi adalah malam yang ke-27. Hari-hari ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukan hanya di malam hari, tetapi di siangnya pun kita dianjurkan untuk banyak-banyak meningkatkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan secara khusus, dan lebih khusus lagi hari-hari ganjil dan malam-malam ganjilnya, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki pada kesempatan yang lain. Talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i dan bermajlis semacam majlis ini termasuk ibadah yang dianjurkan di dalam Islam. Apalagi bagi mereka yang memutuskan niat untuk melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ibadah yang dibangun di atas ibadah, lalu terus ditumpuk dan dihiasi dengan ibadah. Harapan kita tentu besar, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan telah lewat. Inilah salah satu makna berpuasa di bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Makna yang seperti ini tidak boleh hilang dan tidak boleh lepas dari setiap nafas ibadah kita. Ketika kita melaksanakan qiyamul lail, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut secara khusus, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Ketika kita melaksanakan puasa di siang hari bulan Ramadan, membaca Al-Qur'an, duduk bermajlis, menyimak dan mendengarkan ayat dan hadis, kita berzikir, berdoa, bersedekah, jangan pernah melupakan makna yang telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita yang selalu hadir di dalam doa-doa kita adalah ghufira lana ma taqaddama min dzambina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat sebelum datangnya Ramadan ini. Kesempatan seorang muslim untuk melalui bulan Ramadan adalah nikmat besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadis, beliau di sana menyatakan, "Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Satu kesempatan di bulan Ramadan menuju Ramadan tahun yang berikutnya, di antara merupakan sebab menggugurkan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jtunibatil kaba'ir, selama dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, puasa di bulan Ramadan bukan sekedar tradisi seperti yang dirasakan dan dijalani oleh sebagian besar kaum muslimin. Seolah-olah itu adalah adat kebiasaan melakukan dan menjalani puasa di bulan Ramadan serta tarawih di malam harinya
Semua itu dilakukan tanpa merasakan ruh serta makna-makna yang terkandung di dalam ibadah tersebut. Itu sama halnya dengan melakukan segala macam bentuk perbuatan tanpa menghayati. Tentu akan berbeda hasilnya. Berbeda pula tingkat kelezatan dan kenikmatannya. Orang yang makan, tapi dia nikmati. Dengan orang yang makan sambil berbicara misalnya. Berbeda, rasanya itu berbeda. Demikian juga ibadah, termasuk ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran pun demikian. Orang yang membaca Al-Quran sambil tertawa, mungkin pemandangan seperti ini sering kita lihat pada anak-anak kita ya. Tapi katakan ini sebagai ilustrasi saja. Membaca Al-Quran sambil tertawa, senyum. Tidak berusaha untuk menghayati dan meresapi makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Kondisinya sangat berbeda dengan orang yang membaca Al-Quran satu ayat, dia lihat terjemahnya. Oh, begini. Dia ulang kembali tetapi sambil membayangkan terjemah yang telah ia baca sebelumnya. Setelah itu dia baca ayat yang kedua, ia melihat kembali terjemahnya. Dia baca ulang lagi. Terus. Salat pun demikian. Yang sekedar Allahu Akbar. Sekedar sah salatnya. Yang penting sah, yang penting kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan salat telah gugur. Maka ia telah melupakan esensi dari ibadah itu. Esensi itu adalah ruh, inti dan maksud utama dari ibadah itu apa? Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, berpuasa di bulan Ramadan seperti yang saya sebutkan tadi, jangan hanya sekedar menjadi tradisi, kebiasaan. Tetapi kita harus bisa menggali. Ayo kita gali sama-sama. Manfaat kita beribadah puasa di bulan Ramadan itu apa? Yang kita gali pun bukan tempat-tempat yang asal sembarangan kita pilih. Ayo gali sana yang belum tentu mendapatkan hasil bermanfaat ataukah tidak. Tetapi yang kita gali adalah dari sumbernya. Yang sudah kita yakini bahwa ketika kita menggali, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena yang kita gali adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kualitas ibadah puasa seorang hamba akan semakin lebih baik bila dibandingkan dengan ibadah puasa yang ia lakukan tahun sebelumnya. Idealnya seperti ini. Karena dalam rentang waktu 1 tahun, ia seharusnya mampu meningkatkan kualitas ilmu. Meningkatkan kualitas ilmu. Maka semakin tahun, semakin bertambah ilmunya, semakin berkualitas ibadahnya. Berpuasa di bulan Ramadan pun demikian. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan taufik dan kemudahan bagi kita untuk sedikit demi sedikit kita menggali, kita mencari dari sumbernya makna-makna dari puasa di bulan Ramadan. Meskipun demikian Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa semua hikmah, manfaat dan semua makna yang terkandung di dalam puasa di bulan suci Ramadan itu diringkas, disarikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Kita keluar meninggalkan batas akhir bulan Ramadan menjadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa. Ciri, sifat dan karakter orang yang bertakwa. Semua bentuk dan semua jenis ibadah dan akhlak yang mulia itu ada di dalam puasa di bulan Ramadan. Semuanya tanpa terkecuali. Berdasarkan ayat tadi, la'allakum tattaqun. Karena takwa itu adalah himpunan dari semua jenis kebaikan. Nah, keluar dari bulan Ramadan harus menjadi lebih baik. Satu contoh.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih makna ini, sehingga kita ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan diresapi di hayat ini. Nikmatnya bukan main, bukan sekedar menahan lapar, menahan haus, tetapi ada yang kita cari, ada yang kita kejar, ada yang ingin kita capai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih menyatakan, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'iman fala yarfuth wa la yajhal wa in syatamahum ru'un aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa dalam satu hari, dalam sebuah kesempatan dia berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fala yarfuth wa la yajhal. Dia tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang sifatnya rafath, kotor, tidak baik. Wa la yajhal, tidak boleh dia melakukan tindakan, mengucapkan kata-kata yang dibangun di atas kejahilan, kalimat-kalimat yang tidak bijak. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pertegas lagi, wa in syatamahum ru'un aw qatalahu, apabila ada orang lain mengajaknya bertengkar, mengajak dia berkelahi, falyakul, hendaknya dia hadapi ajakan itu dengan menjawab, inni sha'im, maaf, ngapunten, dalem sak menika seksiam, mohon maaf, inyong lagi poso. Luar biasa kan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ini kalau kita gali satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, pengaruhnya, efek positifnya dalam tata kehidupan kita sehari-hari luar biasa. Nah, yang seperti ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, yang seharusnya terus kita kumpulkan satu. Sehingga energi kita ketika melaksanakan puasa pada tiap tahunnya, seperti yang saya singgung di depan tadi, harusnya lebih kuat, lebih meningkat. Bukan cuma sahur, salat subuh, tidur, bangun zuhur, pada zuhur baca Al-Quran, sak kenane, sing mulai ngoco. Pada asar pikirannya esuk. Kalau udah namanya ba'da asar, bentar lagi buka puasa. Ngapain ini? Nyalain motor, keliling sebentar, pulang, sudah siap buka puasa. Nanti kalau malam tarawih, pilih kira-kira sholat yang paling cepat di masjid mana. Wah, jangan ke pondok. Pondok is bacaannya suwe, lama, gitu. Orang mudeng artinya kan gitu. Nah, kadang-kadang diajak, ayo sholat di pondok nih. Masya Allah, tengah malam 1 juz ini baca. Bacaannya ya insya Allah lebih baiklah daripada keumuman orang gitu. Ya ngapain? Sholat panjang-panjang orang ngerti ini. Syubhat. Jangan diikuti was-was dari syaitan seperti ini. Katakan tidak memahami arti dari ayat-ayat yang dibaca oleh imam tarawih yang membaca 1 juz, 2 juz. Tetapi jangan lupakan pahala mendengarkan bacaan Al-Quran. Mendengarkan bacaan Al-Quran meskipun tidak paham, mendengarkan saja, itu sudah ibadah. Salat tarawih itu bukan cuma sekedar memahami ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Kalau kita tidak memiliki kemampuannya. Tapi salat tarawih itu juga terdiri dari al-qiyam, berdiri, ar-ruku, sujud, ad-du'a, al-dzikir, al-khusyu, kan begitu. Maka kalimat-kalimat tadi kadang-kadang terdengar juga. Kok salat ning pondok? Ora mudeng artine. Gak paham, malah ngantuknya. Saking bagusnya bacaan imam malah ngantuk. Terbuai. Ini syubhat, jangan diikuti. Nah, dalam waktu-waktu yang tersisa sedikit lagi, paling kurang 3-4 hari, ya kan? Nah, hari ini sudah 27, sudah 28, 29. Kalau sampai 30, 3 hari, kan? Cuma 29, 2 hari. Harus husnul khatimah. Husnul khatimah itu bukan cuma untuk total kehidupan seorang hamba, tetapi tiap-tiap ibadah juga memiliki husnul khatimah, juga su'ul khatimah. Tanggal 1 Ramadan mempeng, semua janji batal, libur, pray. Kenapa? Ibadah.
Hari pertama 2 juz dibaca. Masya Allah, 2 juz. Jangan macam-macam loh, 2 juz. Karena sebelumnya nggak pernah baca. Makanya 2 juz itu sudah luar biasa. Kalau sebelumnya 2 juz, Ramadan 2 juz ini biasa sebenarnya. Ini sebelumnya tidak membaca Al-Quran. Hari pertama 2 juz. Hari ketiga 2 juz. Hari ketiga lemes. Yang penting baca kan gitu. Sudah. Hari keempat, alasannya merojaah juz 30 aja lah. Alasan itu banyak sih, bisa kita cari-cari. Nah, tetapi tinggal 2 hari ini, husnul khatimah. Jangan sampai kelewatan husnul khatimah. Mudah-mudahan saya pun demikian dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 2 hari, rong dina mangi. Ora suwe gitu, rong dina mangi. Enggak lama. 24 kali 2. 24 jam kali 2. Alhamdulillah hari ini pun kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sejenak. Kita berupaya untuk membahas ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya ini paling minimal. Catat paling minimal. Keluar dari bulan Ramadan jadi orang yang penyabar, itu minimal. Paling jelek itu sudah. Maksudnya apa paling jelek? Maksud saya, puasa Ramadan itu kan hikmahnya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekian. Minimalnya kita dapat 1 poin tadi. Jadi orang itu yang penyabar. Jangan mudah marah, jangan lekas emosi, jangan cepat tersinggung, jangan cepat terpancing. Kata Nabi tadi, faliyakul inni saim, ngapunten poso. Bukan berarti besok kalau nggak puasa, nah saiki ora poso. Bukan begitu, salah paham. Maksudnya selama 1 bulan ini, tanggal 1 sampai tanggal terakhir bulan Ramadan, ketika kita dilatih terus untuk menyatakan inni saim, inni saim, inni saim. Saya puasa, saya puasa, saya puasa. Ini semua dihindari, alhamdulillah, keluar dari bulan Ramadan tanpa mengatakan inni saim sekalipun, karakter itu sudah tertanam di dalam dirinya. Kita kan ingin menjadi orang yang disayang, dirindu, dicintai, dikasihi oleh siapa saja. Itu kan fitrah kita ya. Itu sudah fitrah. Kalau tidak seperti ini sudah keluar dari garis fitrahnya. Hati-hati. Itu fitrah manusia, manusiawi. Kalau kita ingin dicintai, dikasihi, dirindukan. Dan satu karakter yang akan memposisikan seorang hamba itu selalu dirindukan, dicintai, dikasihi, bahkan orang siap berkorban apapun yang dia miliki untuk kepentingannya, adalah jika orang itu adalah orang yang penyabar, gak mudah marah, gak cepat emosi, bukan temperamen, dikit-dikit sumbu pendek, apapun alasannya, anak muda biasa. Jangan. Syariat ini bukan cuma untuk orang tua. Syariat ini juga berlaku untuk anak-anak. Udahlah, maklum orang Sumatera, Medan, Aceh maning. Oh, maaf. Syariat ini, syariat Nabi Muhammad SAW, itu bukan untuk satu daerah yang lain, tidak. Ini juga berlaku untuk orang Ambon, Maluku, Jawa. Meskipun Jawa dikenal sebagai orangnya yang santun, tapi ya kadang-kadang ada yang keluar dari kebiasaan. Orang ini jangan dibeda-bedakan satu wilayah dengan wilayah yang lain. Jadi hamba yang penyabar, pemaaf. Minimalnya itu loh. Minimalnya itu. Jadi suami jangan cepat marah sama istrinya. Jadi ayah pun demikian. Dikit-dikit cubit. Nah, ini materi kita siang hari ini insyaallah. Ikhwati billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judulnya kok pas ya. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya saja, pakai ngain, pakai ain. Petaka anak durhaka. Kan gitu. Petaka anak durhaka. Tapi judul ini, ikhwati billah barakallahu fikum, setelah dapat konfirmasi dari panitia, saya juga melihatnya ini mau dilihat dari sisi mana ya, dari kanan, kiri, dari atas, dari depan, belakang, atau dari mana? Tapi wallahu alam bisawab, ini ijtihad saya dari judul yang disampaikan. Maka insyaallah siang hari ini saya akan membahas dari sisi orang tua kepada anaknya. Bukan, kita tidak akan secara khusus membicarakan ancaman untuk anak yang durhaka. Siksa untuk anak yang durhaka itu seperti apa? Nasihat bagi Anda, anak durhaka. Bukan seperti itu. Apa kewajiban-kewajibanmu kepada orang tua? Nah,
Apa yang harus engkau berikan untuk ayah dan ibumu? Ini tidak. Tetapi yang akan kita bahas dalam kesempatan siang hari ini adalah bagaimanakah tugas dan kewajiban orang tua di dalam mendidik anak-anaknya agar menjadi saleh, upaya dan ikhtiar yang bisa diambil oleh orang tua agar anaknya tidak menjadi durhaka, karena memang anak durhaka adalah petaka bagi orang tua. Sungguh. Secara garis besar, ikhwati fillah barakallahu fikum, anak adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nikmat-nikmat yang lain, uang, harta, kedudukan, pangkat, ilmu, waktu, itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara garis besar pembahasan kita di dalam menilai dan mengukur anak itu sama halnya dengan kita menilai dan mengukur nikmat-nikmat yang lainnya. Artinya bila kita memanfaatkan nikmat itu fi sabi wa fi ridha, kita manfaatkan, maka kita akan tercatat sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Akan tetapi bila nikmat itu kemudian kita salah gunakan, tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, bahkan kita terkesan acuh, tidak peduli, maka na'udzubillahi min dzalik, orang yang semacam ini akan tercatat sebagai hamba yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anak, ikhwati fillah barakallahu fikum, adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang telah berikhtiar ala qadril istita', berikhtiar sebatas kemampuan yang dia punya. Dia telah berdoa, memberikan contoh, memberikan nafkah. Semua langkah telah dia tempuh. Semua langkah telah dia tempuh. Kemudian hasil dari ikhtiar dan upayanya tentu ada dua kemungkinan. Yang pertama, berhasil dalam arti kata anaknya menjadi saleh ataupun saleh. Ini sebuah keberuntungan yang besar, harus dia syukuri. Tetapi setelah dia berikhtiar, berupaya sekuat tenaga semaksimal mungkin, ternyata anaknya tidak sesuai harapan, menjadi anak yang durhaka. Bukan sekedar durhaka kepada orang tua, bahkan dia durhaka kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia sebagai orang tua sesungguhnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu hikmah dari ujian tersebut, Allah akan meninggikan derajatnya. Allah akan menghapuskan dan menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Tetapi kita geser sekarang, orang tua yang tidak berikhtiar semaksimal kemampuan yang dia punya. Ikhtiar ada, tetapi tidak maksimal. Apalagi kalau dia tidak berikhtiar sama sekali. Juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, anaknya menjadi anak yang saleh. Mungkin sekali. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, siapa ayahnya? Namanya siapa? Azar. Orang kafir, tulen kafirnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kekuatan dan kemahamampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari garis keturunan Azar, seorang hamba yang kafir, nabi yang saleh, Nabi Ibrahim. Nah, orang tua yang semacam ini nanti lihat, kalau dia kafir maka tidak akan bermanfaat meskipun anaknya menjadi seorang hamba yang terpilih, percuma. Buktinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ayahnya, ditegur oleh Allah Jalla wa ala. Tidak boleh. Tetapi kalau misalnya orang tuanya bukan orang kafir, muslim, mukmin, maka insya Allah meskipun dia sebagai orang tua tidak berikhtiar secara maksimal atau tidak berikhtiar sama sekali, anaknya yang saleh atau salehah ini akan memberikan manfaat untuk anaknya. Yang akan betul-betul menjadi petaka adalah orang tua yang tidak berikhtiar semaksimal mungkin, atau bahkan tidak berikhtiar sama sekali, lantas anaknya menjadi anak durhaka. Durhaka kepada dia sebagai orang tua dan durhaka kepada Allah Rabbul Alamin. Ini betul-betul petaka untuk anaknya dan petaka untuk dia sebagai orang tua. Ini garis besar yang akan kita bicarakan insyaallah dalam kesempatan siang hari ini. Bisa dipahami ya?
Jadi yang paling terpenting, barakallahu fikum, kita sebagai orang tua adalah berikhtiar. Hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji hamba yang terus berikhtiar, berusaha. Meskipun ternyata hasilnya tidak sesuai yang dia harapkan, dia tetap berbesar hati, dia tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bukan hasilnya. Hasil itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah, ini juga berlaku untuk yang lain. Kita berdakwah, ngajak orang, ayo kita belajar Al-Quran, ayo kita belajar sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita terus sabar. Allah menilai usaha dan ikhtiar kita. Hasilnya al-hidayatu wad-dhalal biyadillah. Hidayah dan kesesatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita yang misalnya bekerja, mencari ma'isyah, mengumpulkan rizki, yang Allah tuntut dari kita adalah ikhtiar nyata dari kita. Bola-balik usaha, bola-balik berulang kali mencari peluang, gagal. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat dari diri kita semua adalah ikhtiar kita. Tunjukkan kita berikhtiar, hamba yang tidak pernah berputus asa, hamba yang terus optimis karena pengen semangat dia untuk taklim besar. Akhirnya dia putuskan usahanya aja lah, jualan pokis. Jualan pokis, tahu pokis nggak? Pokis. Modalnya nggak terlalu besar, ya kan? Nggak perlu punya toko, ruangan 4x4, cukup gerobak. Yang penting bersih. Karena calon pembeli juga melihat kotor aja. Jangan-jangan nanti proses pembuatannya juga tidak higienis. Wah, apa mana yang higienis nih? Nggak sehat. Tapi masya Allah gerobaknya sederhana, bersih, tidak perlu mahal-mahal. Yang penting bersih. Pakaiannya juga bersih, rapi. Jangan sandalan jepit, celana dilinting, rambutnya enggak ini. Itu juga pengaruh. Begitu para pedagang? Pengaruh itu. Nah, memberikan percaya atau kepercayaan kepada calon pembeli atau yang tidak. Bersih, kita bersih, prosesnya juga bersih. Jangan sak-sakin buat pokis itu. Tapi tahu roti pokis ya? Bahasa Cilacapnya apa? Ya pokis sudah. Yang belum tahu nanti tanya kepada yang sudah tahu. Itu modalnya sedikit, nggak usah jauh-jauh keliling-keliling, nggak perlu. Yang penting sabar. Cukup pakai spanduk kecil, jual pokis istimewa. Hubungi Pak Abdullah, kan gitu. Nomor HP set. Pertahankan rasa, jangan sampai berubah-ubah rasanya. Komposisinya sudah diatur ya ini, jangan berubah-ubah. Duduk. Hari pertama jangan banyak-banyak, karena mungkin belum laku. Sedikit. Bukanya jam 8 pagi sampai jam 10. Nanti jam 9 ternyata sudah habis kan, buatnya sedikit. Tulisi, maaf habis. Orang yang lewat, wah habis jam 9 udah habis. Kan begitu. Besok maning kayak gue. Buat sedikit 9/4 terus lagi mohon maaf kepada para pelanggan, pokis habis. Terus begitu, sabar. Yang penting kita sudah punya spanduk ini. Jadi orang yang lewat lalu lalang itu sudah terekam dalam memorinya. Oh, di tempat itu ada yang jualan pokis. Iya, yang penting pada subuh bisa taklim. Wong itu jualannya jam 8 sampai jam 10. Nanti pada asar taklim maning. Pada maghrib lagi taklimnya. Allah akan berikan berkah itu. 1 bulan, 2 bulan sabar memang orang usaha itu. Sudah terus tinggal jalan. Insya Allah pelanggan itu datang. Allah yang akan bawakan rezeki itu sudah diatur. Yang penting adalah usaha. Jangan lihat hasilnya. Jangan ditakut-takuti. Aja dodolan pukis. Kene daerah kene sing dodolan pukis oke. Oh, gitu misalnya. Jangan. Saya sudah pernah usaha pukis tapi gagal. Jangan berkecil hati. Anda gagal belum tentu saya gagal, kan begitu. Nah, nanti juga akan kita pakai dalam cerita anak durhaka. Mungkin Anda sebagai ayah sudah merasa gagal, tapi ibunya jangan putus asa. Ibunya merasa gagal, tunggu barangkali ustadznya. Ustadznya merasa gagal, tunggu ada mbahnya. Jangan kemudian berputus asa, kayaknya nggak bisa diselamatkan lagi. Yang penting saya sudah ikhtiar.
ikhtiar tapi belum maksimal. Masih ada orang-orang yang semestinya kita mintai bantuan, tolonglah, mungkin temannya. Kalau misalnya orang-orang itu sudah tidak ada lagi, kandidatnya siapa ya? Habis. Nomor 1 gagal, bapak gagal, ibu gagal, kakak gagal, kakek nenek gagal, ustadz gagal, semua gagal. Pikirkan caranya. Kan begitu. Evaluasi lagi. Bapaknya dulu waktu ingatkan anaknya, caranya gimana? Kan dulu. Oh, caranya baru 1 kali. Baru 1 macam. Banyak macamnya. Bukan cuma 1 cara. Ini cara kedua pakai dulu. Gagal. Pakai cara ketiga. Gagal. Cara keempat. Gagal. Cara kelima. Mungkin sedang mentok ya. Keempat cara ini pindahkan ke ibunya. Kayak hitungan matematika sebenarnya itu. Ibu, pakai cara yang pertama, gagal kali. Ya udah pakai cara kedua. Caranya sama dengan yang digunakan ayah, tetapi pelakunya berbeda. Yang penting itu ikhtiar, wahai saudaraku. Gitu sedulur. Yang penting itu usaha ikhtiar. Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sana ke sini nih. Tapi yang jelas itu yang ingin saya sampaikan. Ikhtiar kita. Yang penting ikhtiar. Hasilnya kemudian anak kita saleh dan salehah. Alhamdulillah. Hanya kepada Allah kita memuji. Bukan karena kita orang tua yang cerdas, pinter, mengerti manajemen anak, bisa mendidik sendiri. Kemudian mungkin saya sebagai orang tua itu ternyata saleh. Makanya anaknya saleh-saleh nih. Enggak seperti itu, tapi kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pada akhirnya na'udzubillahi min dzalik anak kita durhaka, kita tidak bersedih. Bersedih wajar, sah-sah saja. Tetapi kesedihan itu kemudian jangan menjadi alasan kita berkecil hati. Kemudian kita memutuskan ini dan itu yang sesungguhnya jauh dari nilai-nilai ibadah. Kalau kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, maka kita tinggal mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, inilah usaha dan ikhtiar yang bisa saya lakukan. Ya Allah, maafkanlah aku. Ya Allah, ampunilah segala kekurangan dan kesalahanku. Karena hamba-Mu sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun tetap hidayah itu ada di tangan-Mu, ya Allah. Maka yang kita bicarakan adalah ikhtiar, usaha kita itu bagaimana untuk mendidik, untuk menciptakan anak-anak yang saleh dan salehah, sehingga mereka tidak menjadi anak-anak yang durhaka, karena itu adalah petaka. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dengan berbagai jenisnya dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah sudah menegaskan dalam ayat ini. Artinya harta itu indah dipandang. Anak-anak itu menyenangkan. Setiap orang yang mengikat akad dan tali resmi pernikahan, tentu yang ia harapkan adalah anak keturunan. Sampai-sampai Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan kita di dalam kata-kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ma atin nisa lisyahwah walaulal walad ma balaitu alla aram ra'atan bi'aini wa inni la ukrihu nafsi 'ala al-jima' raja'a an yukhrijallahu minni nasmatan tusabbihu wa tadhkuruh. Kalimat Umar bin Khattab itu betul-betul berbobot mengingatkan dan menyadarkan kita tentang fungsi anak. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya menggauli wanita
bukan sebatas syahwat saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis kalau bahasa kita. Bukan sekedar itu. Kata Umar radhiyallahu taala selanjutnya, kalau bukan karena untuk memiliki anak, aku tidak peduli jika aku tidak pernah melihat seorang wanita sekalipun dengan mataku. Angel kalau kita. Aku bayang. Wa inni la ukrihu nafsi 'ala al-jima'. Sungguh saya memaksakan diri untuk berhubungan badan dengan istri. Raja'a, karena tumbuh berdasarkan harapan an yukhrijallahu minni nasmatan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia untukku seorang anak tusabbihuhu wa tadhkuruh, yang nantinya akan senantiasa bertasbih dan berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebenaran firman Allah Jalla wa ala ini tidak perlu dipertanyakan dan diragukan, bahwa al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kawan lama yang sudah berpisah sekian tahun, Allah Jalla wa ala takdirkan bertemu. Di antara pertanyaan wajib itu adalah anakmu piro? Kan begitu. Pasti sebelumnya sudah menikah belum, kan gitu biasanya. Tapi seringnya pertanyaan sudah menikah belum itu akhirnya nomor 2. Karena bayangannya kan sudah tua. Sudah tua itu maksudnya sudah cukup umur untuk menikah. Jadi pertanyaannya, anakmu piro? Ya, perhiasan kehidupan dunia. Bahkan berbangga, anakku sekarang 9, 10. Ini fitrah manusia. Maka program pembatasan anak itu berada di luar garis fitrah manusia. Kan begitu. Fitrah manusia itu senang dengan anak. Tapi ya tetap memperhatikan nilai-nilai rahmah. Nilai-nilai rahmah itu apa? Kasihan istrinya. Ini juga harus diperhatikan, barakallahu fiikum. Yang seperti ini harus diperhatikan. Bukan karena ingin seperti Umar Ibn Khattab. Oh ternyata Umar itu menikah biar punya anak. Harapannya anaknya itu beribadah, bertasbih. Berarti perbanyak anaknya. Tiap tahun 1. Bukan dari sisi ini. Tapi lihat juga sisi-sisi yang lain. Lihat sisi-sisi yang lain. Ini sekedar cerita. Di Solo itu ada dokter spesialis kandungan. Juga ada dokter spesialis anak yang memiliki kedekatan dengan ummahat as-salafiyah. Istri-istri ikhwan kita itu sering konsultasi kalau hamil masalah sana ke ibu dokter 2 ini. Dan beliau berdua sangat-sangat memahami dan memaklumi karakter kita salafiyin dan salafiyat itu bagaimana. Yang ini punya anak banyak kan begitu. Tapi ternyata kasus itu terus bermunculan. Kasus terus bermunculan. Pendarahan, HB-nya kurang. Tahu HB ya? Apa itu? Hemoglobin. HB-nya kurang. Kemudian tulang punggung seorang ibu sakit, giginya rontok. Itu terjadi, barakallahu fiikum. Akhirnya beliau berdua menegur keras. Ada salah seorang ikhwan kita dokter yang juga kenal, ditegur, itu teman-teman mau dikasih tahu lah, kasih tahu, diingatkan. Istri itu punya hak, ibu juga punya hak dari anak-anaknya. Gizinya tolong perhatikan. Paham nggak? Gizinya perhatikan. Ya kalau pengen punya anak banyak silakan, tapi diimbangi. Kebutuhan gizi, energi, suplemen, vitamin. Ini perhatikan. Jika tidak diperhatikan, zalim. Zalim. Kenapa saya katakan zalim? Jelas tadi kasus itu terus bermunculan. Seorang ummahat la haula wala quwwata illa billah mengalami penyempitan tulang di bagian belakang. Kenapa? Keropos. Zat besinya kurang. Kemana zat besinya pergi? Diambil oleh anaknya yang ada di rahim, anaknya yang sedang menyusui. Itu ilmu kedokteran, jangan apa bener tawakal baiklah. Serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini kata dokter yang memang sudah spesialis, spesialis kandungan, yang mereka sudah belajar dalam urusan kayak gini, tawakal baiklah. Tapi kalau pas anaknya patah tulang, mohon maaf, datang ke dokter
minta disambungin, bukannya bilang wis tawakal baik. Ini namanya pilih. Akhirnya dokter kita ditutur, ikhwan kita juga. Alhamdulillah beliau menyampaikan ke Dewan Asatidzah. Akhirnya kita berinisiatif memanggil beliau berdua, mengundang untuk menyampaikan sebuah materi tentang pentingnya menjaga kesehatan, kondisi ibu hamil, ibu menyusui, bumil dan busu. Istilahnya begitu. Ibu hamil dan ibu menyusui. Akhirnya diadakan. Ummahat kita undang selebaran, diingatkan. Pembagian suplemen gratis karena pemerintah ternyata juga memberikannya gratis. Zat besi semua dikasih. Ini juga diperhatikan. Barakallahu fikum. Ini satu sisi, jangan sampai lupa. Karena banyak ummahat kemudian anaknya 7, 5, 8 giginya rontok satu-satu. Ada loh. Gak usah disebut, anak gak paham di sini. Tapi itu betul-betul terjadi. Demikian juga penyempitan tulang punggung belakang ini. Sakit-sakitan. Pengennya keluar terus anaknya, tapi tidak diimbangi dengan suplai gizi. Mudah-mudahan nanti pulang ini untuk buka puasa berikan makanan yang penuh gizi buat istri-istri Anda semua. Kan gitu. Waduh. Pulang nanti sudah bawa makanan wajan. Wah, enggak seperti biasanya nih, Babi. Wah, enak sekali. Kan gitu. Sambil menjelaskan ini daging ayam bagus untuk protein. Kan gitu. Daging ayam. Ini sayur mayur, zat besinya tinggi. Istrinya kaget, wah, Abah ini udah jadi dokter nih. Oke. Sampaikan saja, inilah manfaat dari talabul ilmi syar'i. Akhirnya istri, besok ngaji mana, Mbak? Jawabannya sudah, kemarin penutupan. Tunggu 1 tahun lagi untuk daurah seperti ini. Subhanallah. Harus ada prakteknya ya. Jangan. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan hal ini. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa kewajiban kami atas istri-istri kami? Nabi SAW ingatkan, berikan pakaian untuk mereka seperti pakaian yang engkau pakai. Berikan makanan dan minuman untuk mereka seperti makanan dan minuman yang engkau makan. Suaminya makan enak, istrinya pas-pasan saja. Ini sudah melanggar hak seorang istri. Kita buktikan nanti waktu buka puasa. Kecuali yang iktikaf. Istrinya kan nggak di sini. Sabar nanti setelah selesai iktikaf. Nah, tetapi yang seperti ini penting. Barakallahu fikum. Karena akan memberikan pengaruh kepada penerapan sistem tarbiyah anak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang suami dia bekerja keluar. Capek. Yang bertugas mendidik sejak awal siapa? Ibunya. Ibu anak-anak itu. Istrinya. Mendidik anak itu bukan mudah ya kawan. Ngawasi anak itu bukan ringan. Saya yakin antum yang sudah pernah mencoba seratahan 2 jam ngurusi anak aja. Apalagi anaknya 4, 3. Saya kurangi ini 2. Bukan 2, 3, 4, bukan 4, 3, 2. Luar biasa. Maka Allah memberikan kekuatan untuk kaum wanita. Di satu sisi laki-laki secara fisik memang kuat, tetapi di sisi yang lain dalam hal seperti ini sudah fitrah wanita. Mereka jauh lebih kuat dari bapaknya, dari suaminya. Coba gantian misalnya. Istrinya, ibunya suruh taklim, kita yang ngomong anak. Betul nggak? Jazakallah khair. Ini pengakuan jujur ini. Dari semua ini cukup yang mewakili 1. Alhamdulillah. Susah loh, nggak gampang itu. Anaknya 2 saja. Subhanallah, ibu itu